Baik sih, menerima sebuah telepon darurat dari seorang pria. Pria itu mengaku frustasi dan berniat mengakhiri hidupnya dengan terjun langsung dari atas jembatan. Ia frustasi karena ditinggal kekasihnya duluan ke akhirat, dengan harapan ia bisa kembali bertemu dengan kekasihnya tersebut. Pria ini dengan bodohnya bertanya tentang hal itu. Apakah benar kalau ia terjun bakal bertemu dengan kekasihnya tersebut? Baik sih yang mendengar curhatan pria itu tak bereaksi. Ia dengan tampang kalem meminta untuk jangan melakukan hal tersebut. Kalaupun ia ingin menyampaikan sesuatu kepada kekasihnya, biar katakan saja sama Baeksi. Ntar Baeksi sampaikan, katanya. Aneh bukan solusi dari Baeksi ini? Pada kenyataannya solusi tersebut adalah solusi putus asa untuk Baeksi sendiri yang sedang mengidap penyakit mematikan. Dan divonis dokter kalau Baeksi hanya mampu hidup selama 120 hari saja. Ia juga pernah mengalami putus asa, sampai akhirnya Baeksi menerima kenyataan hidupnya tersebut. Baeksi juga mempunyai seorang idola yang bernama Jisulo. Baeksi benar-benar terobsesi dengan artis ganteng ini. Apa yang dilakukan Baeksi, bayangan Jisulo terus-menerus gentayangan di hidupnya. Dan salah satu impian yang belum terwujud di sisa hidup Baeksi adalah berkencan dengan artis idolanya tersebut. Dan impian itu tak mungkin Baeksi wujudkan, mengingat Jisulo seorang artis dengan idola sejuta umat. Sedangkan Baeksi siapa? Ditambah lagi tak banyak waktu untuk Baeksi capar-capar sama idolanya tersebut. Tak habis akal, ia membuat sayembara dengan hadiah wah bagi siapa saja yang merasa dirinya mirip Jisulo. Setelah membuat pengumuman tersebut, Baeksi merasa bodoh sendiri karena menurutnya tak mungkin ada pria setampan idolanya tersebut. Tapi baru saja mengunggah pengumumannya tersebut, ratusan pesan masuk dari orang-orang yang menganggap dirinya seganteng Jisulo. Bukannya yang datang Jisulo KW, yang datang malah odong-odong semua, dengan segala bentuk perilaku konyolnya. Contohnya saja seperti Pak Tua berbadan buncit ini. Ia mengaku mirip Jisuloan, katanya. Setelah beberapa pria yang diseleksi Baeksi, tak ada satupun yang benar-benar mirip dengan idolanya, dan itu membuat Baeksi kecewa. Dan pada kenyataannya, ada pria yang benar-benar mirip dengan Jisulo, dan orang itu bernama Dongjon. Tapi sayangnya Dongjon tidak mengikuti sayembara, atau mungkin tidak tahu tentang sayembara yang diumumkan Baeksi. Yang saat ini dilakukan Dongjon sedang mengikuti seleksi pemeran teater, yang hasilnya Dongjon terus-menerus kena marah karena Dongjon tak pandai akting. Dan yang lebih parahnya lagi, Dongjon dimanfaatkan demi kepentingan kesuksesan teater tersebut, dan itu gara-gara wajah Dongjon yang mirip Jisulo. Pihak teater berniat mendompleng nama Jisulo dengan membuat poster Dongjon. Pada kenyataannya kelebihan itu tak Dongjon sukai, dan alasannya karena ia sering dimanfaatkan. Seperti yang terjadi barusan. Dan itu membuat Dongjon frustasi, bahkan ia berniat operasi plastik untuk merubah wajahnya. Dan rencana tersebut tak Dongjon lakukan karena harga untuk merubah tampilannya tersebut sangatlah mahal, yang berakhir Dongjon amuk-amukan sendiri di rumahnya. Di lain tempat, teman Baeksi sedang berdoa, yang tentunya berdoa supaya temannya dipertemukan dengan pria yang mirip Jisulo. Seolah doanya terkabulkan, di saat yang sama Dongjon tak bisa tidur. Ia masih frustasi. Sampai akhirnya Dongjon pergi ke sebuah jembatan dan menemukan telepon umum. Dan setelah Dongjon perhatikan, ternyata itu sebuah telepon khusus untuk curhat. Yang akhirnya Dongjon memutuskan untuk curhat lewat telepon umum tersebut, yang diladeni oleh Baeksi. Dongjon membicarakan tentang permasalahannya yang mirip dengan Jisulo, yang sontak membuat Baeksi kaget. Ia langsung melihat CCTV tempat telepon khusus curhat tersebut terletak. Tapi sayangnya Baeksi tak melihat wajah Dongjon. Sampai akhirnya Baeksi memutuskan untuk menemui Dongjon. Dan hasilnya sukses membuat Baeksi kaget melihat Dongjon. Baeksi tak henti-hentinya tersenyum sendiri sambil memanggil-manggil Dongjon dengan nama Opa. Yang direspon Dongjon heran. Setelahnya Baeksi berbicara dengan Dongjon dan menawarkan uang 30 juta won agar Dongjon mau menjadi peniru Jisulo. Dan yang membuat Dongjon ketawa ngakak adalah saat Baeksi memintanya untuk berkencan. Yang tentunya Baeksi menjelaskan kalau Dongjon melaksanakan tugas itu hanya untuk Baeksi sendiri, dan selebihnya Dongjon bisa menjadi diri sendiri. Justru itu masalahnya, Dongjon kesal dan curhat gara-gara muka gantengnya tersebut. Sekarang ia malah diminta menjadi biang masalahnya, yang tentunya Dongjon tolak. Baeksi mencoba membujuk Dongjon
dengan cerita-cerita hidupnya yang tak lama lagi. Dan sepertinya Dong Jun tak percaya dengan kisahnya tersebut. Tapi walaupun begitu, apa yang ditawarkan Baekshi untuknya itu membuat Dong Jun berpikir ia butuh uangnya dan Baekshi butuh wajah Dong Jun. Dong Jun pulang sambil membawa surat kontrak dari Baekshi, dan surat itu Dong Jun berikan kepada kakaknya. Setelah mendapatkan pencerahan dari kakaknya yang menurutnya butuh uang untuk operasi plastik Dong Jun, akhirnya Dong Jun menghubungi Baekshi yang mendapat respon kaget darinya. Dan tentunya tidak diketahui Dong Jun kalau Baekshi senangnya luar biasa saat Dong Jun menghubunginya. Yang setelahnya Baekshi bersikap sok cuek kepada Dong Jun dan mempertanyakan ada urusan apa Dong Jun menghubunginya. Tepat saat Dong Jun mengatakan akan menandatangani surat kontrak tawarannya, membuat Baekshi berjingkrak-jingkrak tak kuasa menahan kebahagiaannya. Dan Dong Jun mengabarkan kalau ia bakal menghubungi Baekshi kembali saat Dong Jun siap menemuinya dengan setelan Jisoo. Setelah memutuskan untuk menerima tawaran Baekshi, Dong Jun dan dibantu kakaknya sibuk nonton drama yang dibintangi Jisoo. Kakaknya meminta Dong Jun untuk meniru semua adegan Jisoo, dan yang kocaknya Dong Jun mempraktekkan itu kepada kakaknya sendiri. Contohnya saja saat Dong Jun mempraktekkan tatapan maut ala Jisoo, yang sukses membuat kakaknya tersipu. Setelah mempelajari semua tentang Jisoo, Dong Jun kembali menghubungi Baekshi dan memintanya untuk bertemu. Seperti biasa, saat mendengar suara Dong Jun tak pernah gagal membuat Baekshi salting. Apalagi saat Baekshi benar-benar bertemu dan melihat Dong Jun memakai style ala Jisoo sambil memperlakukan Baekshi bak seperti ratu. Tapi sayangnya, itu semua hayalan Baekshi semata. Awalnya memang sukses membuat Baekshi terkejut saat melihat Dong Jun datang. Dan ekspresi itu bukan menandakan kalau Baekshi terpukau, melainkan terkejut heran dengan tampilan Dong Jun yang lebih mirip tampilan Superman dengan jambulnya, yang dibalut kostum yang sering digunakan pedangdut kondang Indonesia. Tak cuma itu saja, Dong Jun juga mempraktekkan semua ilmu yang ia dapat hasil nonton drama Jisoo kepada Baekshi, yang hasilnya sukses membuat Baekshi ilfil. Melihat perilaku kocak Dong Jun tersebut membuat Baekshi protes. Ia meminta Dong Jun untuk stop memakai adegan drama Jisoo. Baekshi meminta Dong Jun hanya perlu perhatian Dong Jun saja, tak perlu sampai menyontek di drama idolanya. Tak lama dari itu alarm jadwal meminum obat Baekshi berbunyi. Melihat begitu banyak obat yang dikonsumsi Baekshi membuat Dong Jun kepo, yang akhirnya Baekshi memperjelas kekepoan Dong Jun. Ia juga mengatakan tentang uang yang Baekshi pakai untuk membayar Dong Jun tersebut juga hasil dari asuransi kesehatannya. Dong Jun kembali bertanya kenapa uangnya tak Baekshi pakai untuk pengobatannya. Yang dijawab Baekshi karena sudah tak ada harapan, dan satu-satunya keinginannya saat itu hanya bisa bermain drama dengan Jisoo. Awalnya Dong Jun percaya dengan kisah sedih yang diceritakan Baekshi tersebut, tapi saat ia pulang dan bertanya pada kakaknya, kepercayaan itu hilang kembali. Karena menurut kakaknya bisa saja yang dikonsumsi Baekshi tadi hanya sebuah vitamin, katanya. Malamnya Dong Jun kembali menonton drama Jisoo, yang kebetulan drama tersebut bertema tentang perpisahan. Dan untuk kali ini ia sukses dibuat mewek oleh drama tersebut. Sedangkan di lain tempat, Baekshi sedang sibuk membuat surat pengunduran diri untuk perusahaannya. Tepat saat Baekshi meninggalkan kantor, ia melihat Dong Jun yang sudah memakai style ala Jisoo sedang menunggunya dan menghampiri Baekshi. Bukan itu saja, malam itu Dong Jun benar-benar kerasukan Jisoo. Dong Jun melakukan aksi yang sukses membuat Baekshi meleleh. Setelahnya keduanya pergi ke sebuah bar. Dong Jun berniat minum-minum dengan Baekshi, tapi Baekshi menolaknya karena kondisi tubuhnya tak memungkinkan untuk melakukan itu. Lagi-lagi Dong Jun tak percaya. Bukan apa-apa, Dong Jun berpikiran kalau orang sakit itu pasti ada di rumah sakit. Ia melihat kalau Baekshi tidak seperti itu. Terlebih lagi ia tak pernah melihat kalau Baekshi dikhawatirkan keluarganya. Tapi saat Baekshi mengatakan kalau ia tak punya keluarga, Dong Jun langsung terdiam. Tak lama dari itu ada seorang fan Jisoo datang. Ia meminta foto bareng Dong Jun, tapi Dong Jun menolak dengan alasan kalau ia bukan Jisoo. Berkali-kali Dong Jun menjelaskan itu, tapi tak membuat dia percaya. Dan akibat penolakan tersebut membuat nama Jisoo tercoreng dan menganggap kalau Jisoo sombong. Tak lama pacarnya datang. Ia membela pacarnya yang tadi beri kesempatan untuk berfoto dengan Dong Jun.
Tak cuma itu saja, ia juga menghina Baekshi yang ia anggap pacar Jisoo, padahal Jisoo KW. Hinaan terhadap Baekshi tersebut rupanya menyinggung perasaan Dongjun. Dongjun memperingatkan pria itu supaya tidak menghina Baekshi, sambil berakting menjadi pacar Baekshi yang sedang melindunginya. Dan sayangnya aktingnya tersebut berakhir kekonyolannya saat ia berniat menggandeng Baekshi untuk pergi, yang ia gandeng malah petnya Jisoo. Walhasil Dongjun dijadikan samsak hidup oleh pacarnya. Dan berkat perlakuan spesial dari Jisoo KW tersebut sukses membuat Baekshi tersenyum sampai pagi. Keesokan harinya Dongjun dan Baekshi keduanya benar-benar bermain drama sesuai keinginan Baekshi. Keduanya bermain drama bukan di teater ataupun di televisi yang ada sutradaranya. Keduanya bermain hanya berdua saja, seperti permainan anak kecil. Tema dari drama yang keduanya mainkan seperti The Testament of the Sun, yang menceritakan seorang tentara elit yang diperankan Jisoo KW mencoba menyelamatkan Baekshi yang diculik. Dan keduanya berakting dengan sungguh-sungguh, saking menghayatinya peran mereka adegan Baekshi yang disekap pun dilakukan dengan nyata. Bagaimana tidak, Baekshi benar-benar dikunci di sebuah ruangan, dan yang lucunya kunci ruangan tersebut rusak. Dan adegan yang tadinya menegangkan tersebut berubah menjadi lucu saat di tengah-tengah drama tersebut Dongjun menghubungi tukang bobol kunci. Yang sialnya lagi, tukang itu membutuhkan waktu lama untuk sampai di lokasi, dan itu membuat Baekshi bad mood. Untuk menghibur Baekshi, Dongjun mencoba untuk menggomali Baekshi. Ya, walaupun tak ada baper-bapernya sama sekali, tapi walaupun begitu sukses membuat Baekshi tersenyum. Tak lama alarm di ponsel Baekshi berbunyi, menandakan sudah waktunya Baekshi minum obat. Yang jadi masalahnya Baekshi sendiri tertahan, yang membuat Dongjun panik. Ia tak berpikir panjang langsung membuka paksa pintu yang mengunci Baekshi, dan berkat itu Baekshi berhasil selamat. Dan saat perjalanan pulang Dongjun kepo tentang penyakit Baekshi. Ia bertanya apa penyakitnya tersebut bisa disembuhkan, yang disambut senyum pasrah dari Baekshi, dan saat itu Dongjun benar-benar mengerti keadaan Baekshi. Setelahnya Dongjun mengantarkan Baekshi pulang. Dongjun tak langsung pulang saat itu, ia menerima pengobatan dulu dari Baekshi. Dongjun juga melihat foto-foto di rumah Baekshi yang anehnya tak ada satupun foto Baekshi itu sendiri. Yang akhirnya Dongjun menghubungi temannya dan meminta untuk meminjamkan kameranya. Dan kamera yang dipinjam Dongjun tersebut tentu saja untuk memotret Baekshi, dan itu dilakukan Dongjun saat keduanya kembali bertemu. Melihat Dongjun membawa kamera dan memotretnya membuat salting Baekshi. Tapi sayangnya momen tersebut harus terhenti saat Baekshi tiba-tiba saja mendapatkan pesan dari temannya. Baekshi dikirim sebuah webtoon yang bercerita tentang Baekshi dan Dongjun. Di cerita tersebut Baekshi benar-benar dipojokkan, yang berakibat di kolom komentar webtoon itu Baekshi benar-benar dihina. Dan ternyata webtoon tersebut hasil karya dari kakak Dongjun. Baekshi marah dengan adanya webtoon tersebut dan merasa terhina dan dimanfaatkan. Yang bisa dilakukan Dongjun saat itu hanya bisa meminta maaf kepada Baekshi yang terlanjur kecewa. Yang akibatnya Baekshi memutuskan kontrak kerja keduanya dan berjanji bakal membayar Dongjun sesuai janjinya. Dongjun pulang dan marah-marah kepada kakaknya. Ia mengatakan kepadanya kalau Baekshi tidak seperti cerita komik yang dibuatnya, dan ia meminta menghapusnya. Ia juga mengatakan tentang pemutusan kontrak yang dilakukan Baekshi untuknya dengan tampang kecewa. Dan tingkah Dongjun tersebut membuat kakaknya aneh. Ia malah mengira kalau Dongjun tidak dibayar Baekshi. Dongjun menghubungi Baekshi kembali tapi tak pernah diangkat. Akibatnya membuat Dongjun kembali frustasi. Yang bisa dilakukannya saat itu hanya bisa minum-minum sampai teler. Kondisi tersebut juga disadari kakaknya. Ia kembali menemui Dongjun dan mengabarkan kalau karya komiknya sudah ia hapus dari webtoon. Kakaknya juga sadar kalau Dongjun menyukai Baekshi dan memintanya untuk mengejarnya. Yang ternyata benar, Dongjun mengakui tebakan kakaknya tersebut. Tapi yang jadi masalahnya Baekshi tidak menyukainya. Yang Dongjun kira kalau Baekshi hanya menyukai Jisoo bukan dirinya. Sedangkan Baekshi sendiri kondisinya drop. Ia sekarang dirawat di rumah sakit. Berbeda sekali dengan sebelumnya yang selalu menampilkan wajah ceria. Tapi saat ini raut wajah Baekshi pucat dan lesu. Itu akibat terlalu memikirkan masalah dengan Dongjun kemarin. Yang mengagetkan ternyata aktivitas kebersamaan Dongjun dan Baekshi selama ini terekspos di media. Dan berita tersebut menyebutkan kalau itu adalah Jisoo.
Dan berita itu juga diketahui Dong Jon yang saat ini sedang panik-paniknya menghubungi Baekshi yang tak pernah diangkat. Mungkin Dong Jon berniat memberitahukan tentang apa yang ia lihat tadi. Di saat yang sama, Baekshi sedang melakukan persiapan untuk pindah rumah. Tak lama, ia kedatangan Jisoo asli ke rumahnya, dan reaksi Baekshi melihat itu malah mengira Dong Jon. Walhasil Jisoo dicuekin. Tapi saat Jisoo mengekspresikan gaya imutnya yang sering diperlihatkan di dramanya, barulah Baekshi sadar. Setelah sadar kalau di depannya idolanya, Baekshi kembali ke setelan pabrik. Ia mendadak tersenyum-senyum. Tak terhitung berapa kali Baekshi tersihir dengan ketampanan Jisoo tersebut. Dan tujuan Jisoo ke sana rupanya untuk mengatakan tentang rumor dirinya yang tersebar di media massa. Ia meminta klarifikasi kepada Baekshi tentang foto-foto yang dikira dirinya itu. Dan memaksa Baekshi untuk mengatakan kalau itu editan Baekshi sendiri. Baekshi benar-benar dipaksa saat itu. Sampai akhirnya ia ingat tentang Dong Jon yang tak ingin disamakan dengan Jisoo. Yang akhirnya Baekshi berbohong dan mengatakan iya kalau foto-foto yang ditunjukkan Jisoo tersebut adalah editannya. Tak lama dari itu Jisoo menemukan surat ponis dokter milik Baekshi. Dan dengan sombongnya Jisoo memerintahkan Baekshi untuk klarifikasi di depan wartawan. Kalau mau melakukan itu, Jisoo menjanjikan uang banyak untuk pengobatan Baekshi. Yang direspon Baekshi dengan kaget. Mungkin ia baru tahu kalau idolanya Jisoo sesombong itu kepada fansnya sendiri. Ya, walaupun begitu, Baekshi mengamini permintaan Jisoo tersebut. Ia klarifikasi dengan kebohongannya. Tapi salah seorang wartawan mengetahui kalau foto itu asli bukan editan. Dan pertanyaan tersebut membuat Jisoo tak bisa mengelak. Sampai akhirnya Jisoo dengan tega membongkar penyakit Baekshi. Dibarengi dengan aksi seperti seorang pahlawan yang berniat menanggung seluruh pengobatan Baekshi. Padahal yang dirasakan Baekshi malah sebaliknya. Baekshi masih dengan tampang tak percaya diperlakukan dengan hina oleh Jisoo. Seolah-olah Baekshi orang tak berdaya yang patut untuk dikasihani. Dan ternyata Dong Jon melihat itu. Ia geram mendengar jawaban-jawaban Jisoo kepada para wartawan tersebut. Yang akhirnya Dong Jon menampilkan diri sambil mengumpati Jisoo. Akibat dari kemunculan Dong Jon tersebut membuat kehebohan di kalangan para wartawan. Para wartawan tersebut ramai menuduh Dong Jon sebagai Jisoo palsu. Tapi Baekshi membela dan menegaskan kalau pria yang di dekatnya adalah asli namanya Dong Jon katanya. Dan penegasan tersebut diakhiri sebuah adegan yang menghebohkan. Saking hebohnya Jisoo asli terabaikan. Sejak saat itu nama Dong Jon dan Baekshi pulih kembali. Malahan sebaliknya, Jisoo menjadi bulan-bulanan netizen karena sudah berbohong kepada Baekshi. Setelah semua itu bisa terlewati, Dong Jon dan Baekshi kembali bersama. Keduanya saling mengungkapkan perasaan masing-masing tanpa adanya naskah drama di keduanya. Dan yang lebih membuat Baekshi bahagia adalah saat Dong Jon mengabarkan kalau ia akan segera menjadi artis. Tapi sayangnya kebahagiaan tersebut tidak selaras dengan kondisi Baekshi saat ini yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Walaupun begitu, Dong Jon tak pernah meninggalkannya sendiri. Sampai akhirnya hari di mana Baekshi sudah tak bisa lagi melihat Dong Jon untuk selamanya. Yang sekarang popularitasnya mengalahkan Jisoo. Sedangkan Dong Jon sendiri hanya bisa mengenang Baekshi, sesosok gadis yang berhasil merubah hidupnya tersebut di tempat pertama kali keduanya bertemu, yaitu di jembatan Sungai Han. Dan drama pun tamat.